Apakah saya ini sudah memiliki jala untuk menebarkan? Ataukah saya ini masih masuk dalam kategori dijala oleh Tuhan? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak mama, saudara-saudari, para suster, frater, adik-adik sekolah yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan pertama, ketika bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dibuang ke tanah Asyur, Yesaya meramalkan bahwa akan tetap terbit cahaya bagi umat bangsa pilihan itu. Dan ramalan Nabi Yesaya ini dengan tajam dilihat oleh Matius Penginjil, bahwa ketika Yesus tampil di sekitar Danau Galilea, tanah Naftali dan Sebulon yang dianggap remeh di dalam dunia perjanjian lama oleh karena terlilit dosa-dosa berat. Sesungguhnya Matius mengatakan, janji ramalan Nabi Yesaya bahwa akan terbit terang bagi bangsa pilihan sungguh menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dan Injil Matius secara khusus, Bapak Mama Saudara-saudari, gampang untuk dipahami, khususnya perikop Injil hari ini. Kurang lebih ada 3 bagian untuk kita renungkan pada peristiwa berahmat ini. Yang pertama, ketika Yesus tampil di depan umum di sekitaran Danau Galilea itu, ungkapan kunci yang menjadi warta kabar sukacita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Matius menghubungkan pertobatan dengan kerajaan Allah. Lalu bagian kedua, setelah ia mewartakan kabar sukacita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, diikuti dengan perjalanan menyusur Danau Galilea, dan dipanggillah murid-muridnya yang pertama. Kurang lebih berdasarkan keterangan Injil Matius, ada 4 orang bersaudara: Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ini Injil Matius mencatat 4 orang ini, mereka saudara-saudara dan menjadi murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Dan konteks panggilan, mereka sedang membereskan jalan mereka. Mereka sedang bekerja menjamin masa depan mereka. Mereka sedang bekerja untuk menjamin masa depan sanak keluarga mereka. Kemudian bagian yang ketiga untuk kita renungkan berdasarkan inspirasi bacaan Injil hari ini. Akhir dari perikop Injil hari ini, Bapak Mama Saudara-saudari, Yesus kembali menegaskan dan ada tindakan konkret
Dia berjalan keliling Galilea dan memasuki rumah-rumah ibadat, mengajar banyak orang, menyembuhkan orang sakit, dan mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dari 3 poin ini, berdasarkan Injil hari ini dan judul renungan kita hari ini, kita dijanjikan untuk menjadi penjala manusia. Maka saya merenungkan kemarin dan tadi malam tentang perikop Injil hari ini. Saya bertanya diri, apakah saya ini sudah memiliki jala untuk menebarkan? Ataukah saya ini masih masuk dalam kategori dijala oleh Tuhan? Kiranya pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan bagi kita sekalian. Sudah sekian lama kita hidup dan sudah sekian lama kita menjadi orang Katolik, sudah sekian lama kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan saya sendiri tidak tahu sejak saya lahir sampai dengan hari ini sudah berapa banyak saya mengikuti misa kudus, dan sudah berapa banyak, kurang lebih 12 tahun jadi imam ini, saya sudah berapa banyak mempersembahkan Ekaristi Kudus bagi umat. Dan sudah berapa banyak perikop Injil hari ini saya baca, renungkan, dan khotbahkan. Lalu kembali pertanyaan mengusik, apakah saya ini masuk dalam kategori murid Tuhan yang sudah menebarkan begitu banyak jala dan sudah membawa banyak orang menuju keselamatan di dalam tangan Tuhan Yesus? Ataukah saya ini masih harus dijala oleh Tuhan? Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kurang lebih keempat orang yang dipanggil Tuhan ada unsur kesamaan juga dengan panggilan Abraham. Waktu Abraham dipanggil, Tuhan mengatakan, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan kepadamu situasi dan keadaan masa depan yang tidak jelas. Tetapi Abraham diam dan mengikuti suara panggilan Tuhan. Keempat murid tadi, keempat rasul tadi, ketika mendengar suara panggilan Tuhan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka sedang bekerja konkret untuk menjamin hidup masa depan mereka dan keluarga mereka. Tetapi tanpa kata, mereka juga tinggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Ini baru namanya iman, total menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan. Tetapi saya juga kadang melihat, kita ini kadang masih kali bagi. Ya, ini kami punya rumah jauh dari gereja, uang ojek sekian. Pas uang ojek tidak ada, hai Tuhan, saya minta izin, saya doa di rumah saja. Ini Tuhan, saya tadi malam makanan kurang, perut kosong ini, misa pagi ini agak setengah mati. Saya biar misa sore saja. Ketika misa sore ada tamu, dia bilang, Tuhan, saya minta izin, ini tamu ini juga, wajahmu ada di tamu ini,
maka saya menjamu tamu ini, berkatilah saya walaupun saya tidak masuk gereja. 1001 macam alasan ada kita berargumentasi dengan Tuhan yang kita imani. Banyak alasan kita ada-adakan untuk jadi halangan tidak datang ke gereja. Tetapi suara panggilan Tuhan di pinggir pantai Danau Galilea sesungguhnya senantiasa menggema di telinga batin kita. Sesungguhnya ketika kita mau berbuat dosa, kita tenang sedikit, pasti kita akan mendengar kata hati nurani kita. Pasti Tuhan bilang, mari ikutlah aku, itu jalan kegelapan, seperti orang Naftali dan Sebulon di dalam perjanjian lama. Bapak, mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dan khususnya bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus tadi, menggarisbawahi bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan sebagai garis komando persekutuan itu. Maka kita harus tinggalkan perpecahan. Kita harus bersatu rukun sebagai satu keluarga di dalam nama Tuhan. Dan panggilan murid-murid pertama sebenarnya juga mengandung makna kebersatuan di dalam nama Tuhan. Orang dipanggil dari hubungan keluarga kepada hubungan iman dengan Kristus sebagai kepala. Maka kalau memang Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kita sungguh-sungguh menghayati ajaran iman kita, ada kacau, tetapi kekacauan itu pasti akan kita atasi dengan baik. Pasti kita akan atasi dengan baik. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu keluarga. Satu Allah, satu iman, satu keselamatan di dalam nama Tuhan. Ini, coba dengar begini, sebentar itu kalau ada tetangga kacau, pulang langsung pergi cari selamat, itu baru Injil keselamatan. Maka pesan Tuhan hari ini sungguh-sungguh kita laksanakan. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin.